Selamat tahun baru Madihita Salukna, siap kami Panhalado, Horas. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2019. Kiranya Tuhan menyertai semua apa yang menjadi rencana kita di tahun yang mendatang. Horas. Selamat tahun baru Madihita Salukna, tahun 2010 setelah kamana menungani kita telah menjalani tahun 2010 jala saya mereka akasri Panhalado kompak mendalam tugas on jala mendukung suri akan program-program gereja 2010 Horas Madihita Salukna. Selamat tahun baru Madihita Sulina Panhalado, tahun lebih di luas lagi bulan baru, Horas. Selamat tahun baru Madihita Sudi, cek kami Panhalado agar lebih ke baru. Horas. Tahun baru di kita semuanya, semoga tahun 2019 ini menjadi tahun yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua jemaat HKBP Kebayoran Baru, dan kita diberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk melangkah di kegiatan kita semuanya. Amin. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2019 buat kita semua, terlebih bagi seluruh jemaat HKBP Kebayoran Baru. Kita penuh harap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Amin. Selamat Natal Madihita Musudina, tahun baru Tuhan sama masuk. Amin. Amin. Selamat Natal untuk kita semua. Songon pasma dokon bunga cempaka, bunga melati. Kemana kita melangkah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Songon angka anyapta pemimatan kuhata jikma kita Panhalado dan magogo kau makubasi yata di tahun 2010 Horas Madihita Budima. Horas. Kita sama Panhalado kita maulab sulorta serohat terus dirohan. Kita masih ada ulama dari sama panggilan itu ada. Olah dewa. Mengabe? Selamat tahun baru Madihita Salukna, saya tuatama nama ngaleon akasude pangaramotion na di taonon jala sude kita main las ni rohani tuata di tahun para sirohanon lima sian kami na dua molate ma Kami na dua medok kon. bu tabay hatat Atas terbet dong. atas seban. Iya mak, kami pe mewakili keluarga situ orang mendok. Selamat tahun baru di kita, terlebih di kita situ. Saya lam dumengan nama persorata, yang dumengan nama pelayanan di tahun 2010 siapa. Horas mak. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami pada tahun 2018 yang lalu. Kasihanilah kami, jangan menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun yang baru ini, tahun 2019. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui dan Kau menerima kami ke dalam kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 13 Januari 2019. Pertama, kebaktian awal tahun atau bona tahun gereja. Hari ini, Minggu 13 Januari 2019 adalah kebaktian bona tahun Huria sekaligus bona tahun seksi-seksi dan launching orientasi pelayanan tahun 2019 Ulaun Parasini Rohaun. Salam. Terima kasih kepada Ruas HKBP yang memberi kepercayaan kepada saya mewakili Ruas masuk di dalam tim perumusan hasil rapat kerja rencana anggaran pelayanan tahun 2019. Kita tahu bersama-sama bahwa rencana kerja sejatinya merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja pelayanan pada tahun 2018. Banyak hal-hal yang bisa dilihat menjadi kelemahan atau bagian dari pelayanan yang belum sinkron, dikaji, dianalisa, diperbaiki, kemudian diolah masuk dalam rencana kerja 2019. Dalam era transparansi sekarang ini, jemaat terlibat untuk melihat kinerja dari pimpinan jemaat, pendeta pembantu, para parhaladu. Apakah pelayanan bisa dilakukan menurut rencana kerja yang telah disusun dan ditetapkan menjadi tanggung jawab kita bersama. Di dalam buku pelayanan kinerja 2019 sangat jelas dirinci bagian-bagian substansi pelayanan yang harus dilakukan oleh gereja kita. Seluruhnya ada di sana, bisa kita baca di rumah. Di bagasan tahun 2010 sion nunga diaturhon pimpinan ni Huriata. Merdalan mapakubasion di tengah-tengah ni Huriata bertemakan Parasini Rohaun. Anani nang di tengah-tengah ni Huriata pe hotmai merdalan pakubasyota marujahan tu kolong ni roha manang Parasini Rohaun. Gabi Parasini Roha mahamu songon amai nama rasi roha. Ido di dok Tuhan Yesus tusude akas na porsea di ibana. Laos ima nasahat nang di tengah-tengah ta. Mangasahon guarni ama anak doktor di parbadia. Nasai toktong mangaradoti marmahani kuriana di tengah-tengah ni huriaton sadarion palancing manang tato topon ma perjalanan ni pakubasion di tengah-tengah ni huria marujahan di tahun Parasini Rohaun songon hatan ni Tuhan Yesus mandok so pasai Parasini Roha mahamu songon amamu nama rasi rohai alani di bagasan gogo nasian Tuhan Yesus rap mahita patupahon pakubasyoni asa marsangap tuhatai. Amin.
Kita akan memasuki acara doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah, yang kami puji di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini. Karena pengasihan-Mu Tuhan, kami dapat memasuki tahun yang baru ini. Dan kami percaya Engkau juga akan memelihara hidup kami di tahun 2019 ini. Tuhan, hari ini gereja-Mu HKBP Kebayoran Baru bersama para pendeta, majelis, dan jemaat semuanya mengadakan ibadah syukur awal tahun yang kami sebut ibadah syukur bona tahun. Karena kami meyakini bahwa Tuhanlah yang memelihara perjalanan gereja-Mu di sepanjang tahun 2018 dan juga setiap pribadi kami, keluarga kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, di acara bona tahun ini kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, secara khusus HKBP, baik yang di desa, di kota, bahkan gereja-gereja yang ada di luar negeri. Berkati para pemimpin gereja Tuhan, dan semua para pendeta, para pelayan di tengah-tengah gereja-Mu, dimanapun mereka Tuhan, melalui talenta bakat yang sudah Tuhan berikan, baik para pelayan penuh waktu dan tidak penuh waktu. Biarlah melalui pelayanan para hamba-Mu, semakin banyak yang semakin mengenal Engkau. Terlebih dengan tahun ini Tuhan, di gereja HKBP yang kami sebut dengan tahun diakonia, tahun para sini rohaon yang sudah di-launching. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi berkat. Melalui pelayanan ini gereja-Mu bisa menjadi garam dan terang di dunia. Kami boleh hadir di tengah-tengah jemaat. Kami boleh hadir di tengah-tengah masyarakat yang miskin, yang menderita, yang terpinggirkan, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu. Oh,
yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersukacita pada ibadah kita saat ini, ibadah khusus, yaitu yang disebut dengan ibadah bona tahun atau awal tahun. Dan ini adalah sekaligus adalah pembukaan, kita akan memasuki pelayanan rutin selanjutnya. Maka kita akan menerima firman Tuhan sebagai kekuatan hikmat bagi kita untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari dan juga pelayanan yang diambil dari kitab Keluaran 33 pasal 33 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Saya baca buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri tidak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya. Dan saya kira inilah titik beratnya yang harus kita renungkan nanti di rumah. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di sana pembacaan firman. Saudara-saudara, saat ini kita bersama berkumpul dalam ibadah khusus, ibadah awal tahun, dan tentu di dalam tahun 2018 kita untuk memasukinya, kita terbiasa dituntun oleh gereja kita untuk sejenak menghentikan cipta, untuk sejenak berevaluasi pada pukul 00 di tempat atau di rumah kita masing-masing. Saya nggak tahu apa ada yang tidak melakukannya. Tapi ini adalah satu tradisi yang terbaik yang Tuhan, yang gereja sudah wariskan kepada kita. Karena apa? Karena di sana kita boleh berkumpul dan bersama-sama melihat perjalanan kehidupan kita, dan itu lebih disebut dengan retreat rumah tangga. Kembali sejenak untuk melihat apa yang sudah kita lakukan. Saudara, tentu ada banyak yang sudah kita lampaui di tahun 2018. Di sana ada suka, bahkan mungkin juga ada duka. Godang dolas niroha alai adongdo zut niroha. Ada banyak beban yang mungkin kita sudah lewati. Ada banyak persoalan yang mungkin sudah kita hadapi. Apakah persoalan rumah tangga? Apakah persoalan bertetangga? Persoalan abang adik? Itu banyak yang terjadi. Ada saja satu keluarga dari keturunan yang sama, satu bapak, satu mama, tetapi
Mungkin ada saja di antara keluarga itu yang tidak harmonis, ada saja yang disharmoni. Itu juga adalah beban. Itu juga adalah persoalan yang selalu mengganjal di hati setiap rumah tangga atau orang tuanya. Tetapi saudara-saudara, kita juga boleh merasakan bahwa ada banyak persoalan yang membuat kita kecut di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi anehnya, dan saya juga nggak habis pikir, dan saya juga terlibat di dalamnya, sangat aneh dan sangat luar biasa, kita melalui tahun itu dengan sukacita. Ada yang dengan menandainya dengan pesta kembang api, tuas gitu. Ada yang pergi berlibur, dia sesungguhnya ada bersama dengan kita. Saat kita terbeban, saat engkau kesal melihat suamimu di tahun itu, Tuhan ada. Tuhan kontrol kita untuk tidak cepat pergi meninggalkan dia. Kan gitu. Saat engkau susah atau sedih atau marah melihat istrimu, anakmu, dia ada bersama dengan kita. Dan dia dengan Roh Kudusnya mengatakan, batasi, jangan sampai terlanjur. Kan begitu. Saat kita juga tidak suka melihat saudara kita, tapi dia juga mengatakan, jangan terlanjur. Aneh. Ada banyak yang membuat kita susah. Apalagi kita melihat ada banyak gempa, tsunami, ya kan? Bangsa ini melampaui beberapa hal, tsunami. Ada juga sedang kita melalui gonjang-ganjing politik yang tentu saja membuat cara pandang kita terhadap orang lain itu akan berbeda. Mungkin karena beda pilihan, beda partai dan lain sebagainya. Dan saat tahun ini kita akan wujudkan itu. Dan tentu saudara-saudara, di sana kita butuh satu pertolongan. Saudara, yang jelas apapun yang sudah terjadi tahun 2018, dia adalah masa lalu. Dan itu bahagian yang memperkuat tidak saja jasmani kita, tapi juga mestinya mendewasakan iman percaya kita. Karena apa? Karena terbukti saat ini kita dalam keadaan sejahtera. Yosua mengatakan, Eben, sampai sekarang Tuhan menyertai engkau, menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu perjalanan kehidupan ini adalah satu tour panjang perjalanan kehidupan. Bukan dharma wisata biasa. Bukan sekedar kita pergi ke Australia, atau pergi ke Amerika, atau pergi ke Danau Toba, atau pergi ke Bali, bukan. Tapi ini adalah satu perjalanan panjang dalam kehidupan kita, perjalanan kemerdekaan. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah penyertaan Tuhan pada tahun 2018? Masihkah Dia mau menyertai kita? Menurutmu maukah? Masihkah? Ada yang masih mau disertai oleh Tuhan? Mudah-mudahan kita semua masih mau menyertai. Tapi persoalannya saudara-saudara, untuk itu mari kita melihat. Tentu kita bisa ada saja yang kecut untuk menjalani tahun 2019 ini. Karena mungkin targetnya nggak tercapai, atau mungkin dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Ada yang kecut, ada yang gamang dan sebagainya. Mari kita sebentar berkaca pada dialog Musa dengan Allah. Allah memutuskan untuk tidak menyertai mereka lagi secara langsung, tapi melalui Musa. Kenapa? Karena pada nats sebelumnya mereka tidak sabar dalam penantian ketika Musa menghadap Allah untuk menerima batu loh itu. Mereka bersama-sama membentuk anak lembu. Bayangkan kumpulan orang-orang yang terjajah, yang akan dimerdekakan,
berjalan melampaui padang gurun membawa seadanya, tapi masih mampu untuk mengumpulkan emasnya. Wah, ini luar biasa. Saya ingin melihat bagaimana kalau gereja kita yang kita semua tidak dalam keadaan terjajah, tapi sedang dalam program renovasi, masih adakah yang mau mengumpulkan itu untuk pembangunan? Tetapi anehnya kalau untuk kejahatan banyak orang yang mau mengumpulkan sinamotnya. Ini terbukti, apalagi orang Batak. Sudah peta nama Mahiang, sudah peta nama Raek, Soiboto Ibana, Raja Dodisi, Raja Dison, mainkan. Kan gitu. Dan itu terbukti. Ketika bangsa itu mengumpulkan sesuatu untuk persembahannya dan untuk dibuat menjadi sesembahan, kalau kita baca itu di pasal yang sebelumnya, ya 32 ayat 7 sampai 10, berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak. Itu sekali yang pertama harus kita catat, sudah rusak. Rusak lakunya atau hidupnya. Kemudian segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan. Menyimpang. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah. Ya kan? Ketika hal tersebut menyebabkan Allah bisa menarik penyertaannya kepada kita. Kalau kita sudah terbiasa membuat hidup kita rusak, kita tidak menghargai di hidup kita, kita tidak menghargai pemberian Allah. Saudara, kalau istrimu adalah pemberian Allah, kalau istrimu adalah anugerah Allah, maka hargailah dia. Kan begitu, ya kan? Kalau suamimu adalah anugerah Allah, kalau suamimu adalah pemberian Allah, maka terimalah dia dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Ada apanya, maka aku mau. Ketika engkau dikaruniai oleh Tuhan anak-anak kesukaan, yang dengan sengaja engkau berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, anugerahkan kepadaku keturunan. Dan ketika itu Allah berikan kepadamu, sambut dan didiklah dia. Hargailah. Karena menolak atau tidak menghargai pemberian Tuhan, itu sama dengan melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Benar? Itu. Hal-hal itu yang bisa menjauhkan kita, yang pada akhirnya Tuhan tidak berkenan menyertai. Kemudian perilaku yang rusak, itu apa tuh? Tegak tengkuk. Ya. Itu sangat membuat kita, yaitu perlakuan yang menyimpang, ya kan? Yang seharusnya kita datang bergereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau pada tahun 2018 hanya dalam rangka untuk melihat kekurangan atau dikting yang salah atau apapun itu, lalu kita akan membuat satu koreksi yang maha dahsyat. Sekarang itu kita sudah rubah. Kita harus sudah lepas dari hal-hal yang seperti itu. Karena itu sangat mengganggu keutuhan persaudaraan kita di dalam gereja. Kalau di dalam latihan-latihan kor, kita juga sambil guru kor kita melatih, tapi di sana ada cakap sana, bicara di sana, bicara di sini. Mari sekarang itu kita tinggalkan. Karena apa? Karena itu sangat mengganggu konsentrasi dan kesehatan jiwa daripada guru kur kita. Karena dia tidak merasa dihargai, karena dia merasa disepelekan, untuk itu dia akan meninggalkan kita. Apalagi kalau memberikan kehormatan tidak pada tempatnya, sebagaimana bangsa itu menyembah kepada lembu yang dibuat oleh tangan manusia, dan perilaku itu rusak. Pada saat ini kita sering dan mau tidak mendewakan mungkin
yang dibuat tangan, tapi mungkin ada saja kita mau mendewakan sesama kita, dan anehnya ada juga manusia ingin didewakan, ditakuti. Sekali lagi katakan kepada yang di samping kiri kanan, jangan kecut, Tuhan menyertaimu. Ya, itu satu hal yang baru, dan ini yang menjadi menghantar kita untuk memulai pelayanan ini, dan pelayanan yang penuh dengan sukacita, karena kita diajak untuk marasini roha. Yakinlah, semakin kita marasini roha, semakin kita melakukan pekerjaan yang mengasihi orang lain, kita tidak pernah akan kekurangan, karena Dia menyertai, Dia ada bersama kita, kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Maka jauhlah segala kuasa kegelapan, jauhlah roh ketakutan, jauhlah roh pemecah belah. Berbahagialah. Sekali lagi, selamat, mari memasuki pelayanan, memasuki kehidupan yang baru. Kita memasuki tour kehidupan ini menuju kemerdekaan, menuju perhentian yang hanya Dia yang tahu kapan kita harus berhenti. Tapi selama kita masih diberikan kesempatan, mari bersama bergandengan tangan memuliakan Dia, memberikan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Raja Gereja. Amin.